Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Rabu malam ini, hanya oleh rahmat anugerah Tuhan kita dipelihara sama Tuhan. Pada tanggal 28 September 2022, bersyukur. Sebab Bapa kita Yesus sangat baik. Dia cinta kita senantiasa. Terbukti nyata kita dipelihara sama Tuhan. Itu sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Sebab Dia satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Tema firman Tuhan malam hari ini yaitu tentang Yesus Kristus. Mari nanti saya mau bahas secara singkat. Yesus Kristus setiap kita sudah mengetahui. Tapi mari kita mau kupas kembali yang ada di dalam firman Tuhan. Supaya kita mantap. Supaya kita menghadapi situasi kondisi yang akan datang. Supaya kita tidak lemah, tapi iman kita mantap. Menjadi anak Tuhan yang militan. Dan kita menjadi anak Tuhan yang komit dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Biar Tuhan memberkati setiap kita. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kita. Tertulis dalam Yesaya 43 ayat 11 dikatakan, Akulah Tuhan dan tidak Juru Selamat lain selain daripadaku. Amin. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Juru Selamat. Untuk itu saya mau menyanyikan sebuah pujian. Yesus Kristus adalah Tuhan, hartaku, Juru Selamatku. Dia satu-satunya, tidak yang lain. Hanya Dia, Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Itulah Yesus. Haleluya. Juru selamatku. Amin. Haleluya. Harta itu Yesus. Haleluya. Ya kehidupanku. Amin. Haleluya. Ku dapat satu harta, rahmat-Mu mulia. Amin. Haleluya. Ada lain permata sama dengan Dia. Amin. Haleluya. Sudah ku jalan mencari kesanalah dan kemari pada lawan Dia. Amin. Haleluya. Itulah Yesus. Haleluya. Juru selamatku. Amin. Haleluya. Harta itu Yesus. Haleluya. Ya kehidupanku. Amin. Haleluya. Sekarang telah hilang, dosa-dosaku sudah dihapuskan, sudah diampuni semua dosaku. Amin. Haleluya. Sekarang ku sudah mendapat harta itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Marilah kita semua datang percaya kepada Yesus. Serahkanlah seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Itulah Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan Juru Selamatku. Amin. Haleluya.
harta yang paling indah, paling sempurna, itulah Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Telah lama aku berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, haleluya. Yesus selalu memberi terang hatiku, memancar penuh kemuliaan. Amin, haleluya. Biarpun kini aku belum lihat wajah dengan wajah, tetapi aku punya langkah iman sesuai dengan janji firman Tuhan. Pasti berjumpa dengan Yesus wajah dengan wajah. Itu Tuhan Yesus, haleluya, juru selamatku. Amin, haleluya. Harta yang paling mulia, itulah Tuhan Yesus, Bapakku, juru selamatku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Kau tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Yesus, nama yang sempurna, mulia. Amin, haleluya. Itulah Yesus Kristus, Tuhanku, Rajaku, Juru Selamatku. Amin, haleluya. Harta yang paling sempurna, agung, mulia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sucikan mulut kami Bapa, pikiran kami, hati kami Bapa, tubuh jiwa roh kami, sucikan Bapa. Sebentar kami membaca firman Tuhan. Ampunilah semua dosa-dosaku, kesalahanku, ampun Tuhan. Terima kasih, kami percaya Kau hadir memberkati kami malam ini. Adalah malam yang diberkati Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang baik, Bapakku yang baik, sentral hidupku, Engkau di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa, sebentar kami membaca firman Tuhan. Kuduskan hati kami, pikiran kami, tubuh jiwa kami, kami anak-anak-Mu. Untuk ku simpan firman-Mu dalam hatiku Bapa, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga, di dalam nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba menurut-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada Rabu malam ini, tanggal 28 September tahun 2022. Haleluya. Saya sebut terlalu tanggal, tahun, bulan, supaya nanti menjadi sweet memory. Pada waktu nanti tahun depan saya bisa baca kembali, saya lihat, wah ini tahun 2022 sudah lewat ya.
ada tahun 2023 nanti tahun depan. Maka saya selalu sebut nama, hari, ya, terus tanggal, saudara, dan tahun, supaya menjadi pegangan hidup kita, sehingga kita bersyukur kepada Tuhan, mengucapkan terima kasih atas semua kebaikan-kebaikan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan firman Tuhan ini bicara tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan, Raja, Bapa kita. Mari kita mau kupas satu persatu. Waktu dengan begitu waktu singkat malam ini sebelum kita berbang tidur, mari kita buka firman Tuhan. Haleluya. Di dalam Wahyu pasal 1, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Sapanya Yesus satu-satunya Bapa kita, juru selamat kita. Kita membaca Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai 6. Puji Tuhan, kemarin saya baca, saudara, ya, ayat yang keempat saya kupas, ya, bahwa Yesus Kristus minta kita supaya kita sempurna, ketujuh roh, ya, ketujuh jemaat, kita menjadi jemaat Tuhan, roh hati kita, 7 angka sempurna, supaya nanti kita di hadapan Tuhan, kita betul-betul sempurna seperti Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Oleh karena itu mari kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh, ya. Kita hidup di dalam firman Tuhan, stop dosa. Tidak boleh main-main dengan dosa lagi, tidak boleh mempermainkan Tuhan, tapi kita menghidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Mari saya membaca kembali Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai 6, demikian firman Tuhan. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di depan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ayat 6 yang terakhir. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, jadi imam-imam bagi Allah Bapaknya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Kita terima tuh berkat Tuhan, karena sumber segala berkat datang dari Tuhan Yesus. Kita kalau tidak terima berkat Tuhan, berarti terima apa, saudara? Berkat dari iblis. Manusia tidak bisa memberkati. Kalau manusia bisa memberi kepada kita, itu karena berkat Tuhan. Atau kalau seandainya manusia punya tujuan tertentu, berarti berkat dari iblis atau berkat dari motivasi dia yang tidak beres. Ya, manusia kan begitu. Tapi kalau saya sebagai hamba Tuhan terima berkat, itu berkat pasti datang dari Tuhan Yesus. Ya, saya tidak mau terima berkat-berkat yang bukan datang dari Tuhan. Kalau bukan datang dari Tuhan, berarti datang dari iblis atau datang dari manusia. Padahal sumber segala berkat itu datang dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau kupas tentang Yesus Kristus. Yang pertama, Dia adalah Tuhan, saudara. Yang pertama, Dia Tuhan. Dia pencipta langit dan bumi. Tertulis, mari kita bahas. Di dalam Yohanes pasal 13, makanya kalau sampai ada orang yang tanya, mana ada ayatnya bahwa Yesus sebagai Tuhan? Ini gampang, sederhana. Dalam Yohanes 13 ayat 13 sudah jelas, ya. Tertulis demikian. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Itu Yesus sendiri yang berkata. Kalau saudara baca dalam Yohanes 13, itu Yesus sendiri yang langsung ngomong di ayat yang pertama. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus, ya, telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahan. Terus kalau saudara baca, itu Yesus sendiri yang bicara bahwa ternyata yang pertama, Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan kalau ini di perjanjian baru, kalau kita lihat perjanjian lama sekarang, mari kita buka di dalam Keluaran pasal 13, ya. Kalau di perjanjian lama, Bapak Ibu, ya, Yesus itu tidak pernah disebut nama Yesus. Tidak pernah ada kata Yesus di perjanjian lama, ya. Seperti contoh gini, saudara, saya kasih ilustrasi, ya. Saya dari keturunan Tionghoa, ya. Saya nama Yakob Rahmat. Bapak Ibu rata-rata tidak tahu nama saya yang dulu, ya. Ya. Dulu kalau saya lahir dari suku Tionghoa, ada marga. Ya, marga saya Choa. Panggilan saya Choa Tiong Tik. Nah, saudara bisa tahu setelah saya ngomong. Setelah saya kasih tahu, saudara baru tahu. Demikian sama, ya, halnya waktu di perjanjian lama,
Yesus nggak disebut nama Yesus, ya. Dia disebut Tuhan, Allah, Bapa itu. Coba baca ya. Keluaran pasal 3 ayat 14. Firman Allah. Nah, bukan firman Yesus. Firman Yesus di perjanjian baru buka nama Yesus. Sama seperti tadi saya. Bapak Ibu rata-rata tidak tahu nama saya aslinya itu, nama asli lahir itu bukan Yakob. Chua Tiong Tik, nama Tionghoa. Setelah ada harus di Indonesia aturan dulu waktu zaman era Soeharto, harus orang yang dari suku Tionghoa harus pakai nama Indonesia. Jadilah dari Chua Tiong Tik pakai ganti nama, tapi nama asli saya di akte lahir saya Chua Tiong Tik, dari papi saya Chua Sik Chu, dan diganti nama Yakub Rahmat. Yakub nanti diganti nama Israel. Rahmat karena saya bersama keluarga dari mulut papi mami mendapatkan rahmat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa mengenal Yesus Kristus itu karena rahmat anugerah daripada Tuhan. Maka Yakub Rahmat namanya. Nah, demikian ini. Waktu perjanjian lama, saudara tahu waktu di perjanjian lama tidak disebut nama Yesus. Tetapi jelas ini, coba kita baca. Keluaran pasal 3 ayat 14 demikian. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepada. Lihat ini. Aku tidak tahu. Nah, siapa aku ini? Nah, dibuka di perjanjian baru. Perjanjian baru, saudara buka. Wahyu 22, nah kita buka supaya kita jelas mengenal firman Tuhan siapa Yesus. Ya, ternyata di alam Alkitab Wahyu pasal 22 ayat 16 berkata demikian. Aku Yesus. Nah ini. Jadi aku di perjanjian lama itu ternyata baru dibuka aku Yesus. Seperti saat ini saudara. Saya baru buka nama saya Tionghoa, Chua Tiong Tik. Nah, saudara bisa tahu. Kalau saudara tidak tahu nama asli saya Chua Tiong Tik dulu, misalnya ada orang yang tahu nama saya sudah saya kasih tahu, saudara bingung siapa itu Tiong Tik? Oh, beda tuh dengan Pak Yakob, bukan. Tapi setelah saudara tahu Chua Tiong Tik itu saya, sama dengan ini. Dulu waktu di perjanjian lama aku tidak disebut Yesus, di perjanjian lama Allah Bapa Tuhan. Ternyata setelah dibuka sama Yesus, aku baru kita sadar, oh ternyata aku yang dulu adalah Yesus. Dan ternyata aku, kita sudah saya baca tadi, di Keluaran 43 ayat 11, dikatakan, akulah Tuhan. Dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Nah, aku sudah dibuka Yesus. Berarti kalau sudah saya ganti dengan Yesus, Yesus 43 ayat 11, bisa demikian dong. Yesuslah Tuhan. Dan ternyata cocok sebagai juru selamat tertulis di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Mari. Nah, jadi ini jelas saudara. Di Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini jelas. Dia, siapa tuh dia? Nah, kita buka. Di dalam Matius pasal 1 ayat 21. Siapa nama dia? Dia kan bilang dia. Nah, siapa dia? Dan dia ternyata dibuka di Matius pasal 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi jelas, Yesus Kristus adalah juru selamat. Dan ternyata tulis pula dalam Lukas pasal 2 ayat 11. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu makanya pentingnya kalau baca firman Tuhan jelas sehingga tidak mudah dikacaukan dengan ajaran-ajaran sesat yang bukan Tuhan Yesus. Dia satu-satu Tuhan juru selamat. Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus arti Kristus yang diurapi. Dan disebut Tuhan. Tadi sudah dikatakan Tuhan Yesus. Yesus Tuhan. Ternyata maka kita disebut Tuhan Yesus Kristus juru selamat. Jelas nih firman Tuhan. Dan saya kasih terakhir. Dalam 1 Yohanes pasal 5:20. Supaya kita betul mengakui, percaya. Dia Yesus Kristus adalah Tuhan sebagai Allah. Ini ayat jelas saudara. Sebagai terakhir. 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Siapa anak Allah telah datang? Itu Yesus. Yesus telah datang 2000 tahun yang lalu. Dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar. Dan hidup yang kekal. Amin. Ujian jelas. Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Dia Tuhan kita. Juru selamat kita. Sentral hidup kita. Oleh karena itu mari
kita mau cinta Tuhan Yesus. Jelas ya? Saya sudah terangkan, Yesus Kristus adalah Tuhan. Maka disebut Tuhan Yesus Kristus satu-satunya. Bangga. Kebenaran itu tidak relatif. Kebenaran itu tidak menjemu. Kebenaran tunggal. 1+1 tunggal adalah 2. Sekolah dimanapun saudara dapat matematika, 1+1 = 2 is 2. 2 itu kebenaran. Oleh itu mari, kebenaran tunggal sebagai Tuhan yang Esa, Juru Selamat kita, namanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Itulah Yesus Kristus, Tuhan kita, Juru Selamat kita. Amin. Haleluya. Harta itu Tuhan Yesus, ialah kehidupan kita semua. Amin. Haleluya. Itulah Tuhan Yesus Kristus, Bapa kita, Tuhan kita, Juru Selamat kita. Amin. Haleluya. Hartai Yesus, haleluya, dia kehidupanku. Amin. Haleluya. Itulah Tuhan Yesus Kristus, Tuhanku, Bapakku, Juru Selamat kita. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Juru Selamat yang kita cintai. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa berjaga dan berdoa, dan fokus kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat kita, Bapa kita, sentral hidup kita di atas segala-galanya. Tuhan Yesus memberkati, dan Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.